Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman pagi hari ini. Silahkan kita berdoa dahulu sebelum melanjutkan mata kuliah kita di bahasa Indonesia. Silahkan berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Oke, cukup, dan kita lanjutkan untuk tadarus. Mohon dibaca Quran surat Ad-Duha. Ad-Duha itu ayat 1 sampai 11. Silahkan, mungkin ada yang mau memimpin. Silahkan dibuka Al-Qurannya. Quran surat Ad-Duha, kita tadarus dulu pagi hari ini. Ya kan, kalau ada yang memimpin di sini untuk tadarus Quran surat Ad-Duha. Ayat berapa? Recording in progress. Oke, silakan. Sudah ada? Dibaca Quran surat Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Mungkin mau dibaca bersama-sama, enggak masalah. Guys, ini ada yang mau baca nggak? Baca sama-sama aja. Ya udah, ayo. 2, 3. Udah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alam yajidaka Allahul Adzim. Sadaqallahul Adzim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Oke. Selanjutnya silakan teman-teman buka lensa. Di situ saya sudah buka untuk presensi seperti biasa.
ya di lensanya yang keperawatan di pertemuan kedua. Nah, mana dia? Sama. Saya akan buka lensanya. Ini pertemuan kedua. Silahkan di presensi mandiri. Teman-teman silahkan buka lensa. Nah, ini sudah ada yang presensi. Ayo, saya rujuk. Ya, silakan presensi di situ. Kemudian semalam saya sudah minta untuk pembagian kelompok ya. Kemarin ke Mas Danu ya. Itu kelompoknya dibagi berapa kelompok itu, ada 8 ya Mas ya. Kemudian yang Mas Raihan itu juga saya sudah minta sama Mbak Widya Stuti ya. Saya minta untuk ada pembagian kelompok karena di dua materi ini nanti ejaan bahasa Indonesia yang pertama dan yang kedua kita akan membahas terkait dengan ejaan, dan itu saya minta untuk teman-teman nanti mendiskusikan terkait dengan ejaan itu. Nah, terkait dengan ejaan teman-teman nanti bisa membuka ejaan.kemendikbud.go.id. Jadi ejaan ini saya mulai saja ya. Jadi ejaan itu sebelum mulai ini tadi teman-teman sudah saya presensikan, tapi saya minta untuk nanti presensi 2 kali ya di lensa sebagai bukti konfirmasi teman-teman hari ini sudah membuka lensanya ya. Jadi seperti itu biar terdata di lensa juga. Jadi jangan sampai ikut kuliah hadir presensi SIM tapi ternyata lensanya tidak pernah dibuka sama sekali. Nah, ini yang jangan sampai seperti itu gitu. Nanti setelah UTS atau UAS baru, wah Pak saya belum di-enroll. Nah, itu jangan sampai ada yang seperti itu ya. Jadi saya berharap untuk pagi hari ini teman-teman sudah membuka lensanya, dan seterusnya nanti akan saya presensi 2 kali ya. Selain SIM presensi kuliah sama presensi yang di lensa ya. Jadi teman-teman secara gambaran bahwa ejaan itu sejarahnya cukup panjang ya. Ejaan itu adalah seperangkat aturan tentang tata cara penulisan bahasa menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya ya. Nah, batasan tersebut kemudian digunakan untuk menunjukkan pengertian kata ejaan yang berbeda dengan kata mengeja ya. Mengeja adalah melafalkan huruf, suku, tata, kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan ya, suatu sistem aturan yang lebih luas dari sekadar masalah pelafalan. Ya, jadi ejaan itu mengatur keseluruhan tata cara penulisan bahasa. Contoh yang paling mudah adalah ketika saya misalnya mengecek misalnya siapa ini Mas, nah ini Mas siapa ini namanya yang saya spotlight, ini namanya masih 1KK7QSZJ. Nah, itu tolong di rename ya, atau diganti namanya dengan nama yang tepat ya. Ya, namanya diganti ya. Jadi sangat mudah ya kalau ejaan itu teman-teman. Jadi saya bisa melihat dari aktivitas teman-teman dalam tulis menulis ya, misalnya seperti penulisan nama nih ya. Dalam penulisan nama saya temukan beberapa yang masih keliru. Nah, dalam penulisan nama misalnya namanya Mas Aman Sanjaya ya. Nah, Mas Aman Sanjaya ada
Ya, namanya Mas Aman Sanjaya termasuk ada logo PDI piye iki. Ya, nama Mas Aman Sanjaya harusnya A dan S-nya kapital ya, penulisan namanya ya Mas. Jadi itu seperti itu bagian dari ejaan ya. Jadi eh, artinya Mas Aman masih belum menerapkan ejaan. Nah, kemudian Mbak Amelia Mudita, nah, itu M-nya juga belum kapital. Terus ada Mbak Anis Setiani ya, ini juga belum sesuai dengan kaidah penulisan nama. Nah, Aulia Dewi, Cahaya Sri Mega, kemudian siapa lagi ini? Nah, ini Mbak Dewi Hastuti masih menggunakan nama emailnya, ya, nama surelnya Dimas Al-Ghifari, ya, Mbak Dias, terus siapa lagi? eh, Helen, ya, Helen Rizka Adivani, karena ternyata ada 2 Helen ya. Hema Septi, nah ini namanya masih belum sesuai. Indah Suliar Sulastri, terus ada Jea Safira, terus ada Husnul Khotimah, kemudian ada Lintang Teja, nah, Maisyarah, nah, ya kan. Nah, jadi itu nama-namanya tolong diperbaiki sesuai dengan ejaan ya. Jadi kita mulai dari hal-hal yang paling kecil, yaitu penulisan nama teman-teman. Itu ejaan yang paling mudah. Artinya dari teman-teman, keseharian teman-teman begitu ya. Mulai dari yang kecil, nanti lama-lama teman-teman akan baik penulisannya. Selanjutnya nah, ejaan itu merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan seragam bentuk, terutama dalam bahasa tulis ya. Ini yang paling penting adalah bahasa tulis teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengucapkan ejaan itu tidak terlalu terlihat ya, tidak terlalu kentara ya ejaannya. Ya. Jadi bahasa tulis. Jadi makanya kenapa ada bahasa Indonesia di perguruan tinggi dan itu diletakkan di S1. Nah, itu fungsinya agar ketika nanti teman-teman mengerjakan tugas, diharapkan tugas-tugasnya sampai nanti skripsinya itu sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, jangan sampai kemudian walaupun teman-teman ini orang Indonesia asli gitu ya, turunan Indonesia, bukan blasteran, ya, itu betul-betul mematuhi ya undang-undang bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia dan bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Jadi ketika dianalogikan, ibarat seorang pengemudi kendaraan, ejaan adalah rambu lalu lintas yang harus dipatuhi setiap pengemudi ya. Nah, jika mematuhi rambu-rambu yang ada, terciptalah lalu lintas yang tertib dan teratur. Seperti itulah kira-kira hubungan antara pemakai bahasa dengan ejaan ya. Nah, itu. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Dan ejaan itu ada sejarahnya. Nah, ya, yang pertama, ejaan untuk IYD sendiri itu mulai diberlakukan tahun 1972 ya. Nah, dalam sejarah ejaan itu kita kenal dengan ejaan Republik atau ejaan Swandi, teman-teman. Atau ejaan Van Ophusen yang pertama yang penulisannya cukup lama ya. Nah, ini jadi yang pertama adalah ejaan Van Ophusen, seorang guru besar Belanda pemerhati bahasa yang dimulai pada tahun 1901 oleh pemerintah Belanda yang berkuasa di Indonesia pada masa itu. Ejaan Van Ophusen dipakai selama 46 tahun, lebih lama dari ejaan Republik, dan baru diganti setelah 2 tahun Indonesia merdeka. Jadi kalau teman-teman membaca naskah proklamasi ya, proklamasi ya yang ditulis oleh Bung Karno pada masa itu ya. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat, nah ini salah satu penyerahan asli ya, Andri. Mungkin teman-teman sudah tahu ya di beberapa eh, tempat ya. Ini yang ditulis tangan, ada enggak di sini?
Ya, ini kalau teman-teman lihat, inilah ejaan yang lama ya. Ejaan yang lama, kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan ya hal-hal jang. Y itu belum ketemu ya. Zaman dulu tuh huruf Y belum ketemu. Jadi masih menggunakan huruf J ya, pemindahan kekuasaan OE ya, masih pakai OE. Dulu juga belum ada huruf U ya. Kemudian diselenggarakan dengan cara C itu juga belum ketemu ya. Jadi TJ, nah, saksama dalam tempo jang sesingkat-singkatnya. Ya, Jakarta DJ, huruf J juga belum ada pada saat itu. Tapi penggunaan huruf J sudah ada. Huruf J sudah ada tapi penggunaannya yang belum ada. Jadi sehingga penulisan kata Jakarta itu masih menggunakan kata DJ ya. Dan pembedaan dengan huruf C itu cara ya, TJ. Ya, makanya masih ada orang yang namanya Chandra pakai TJ ya. Nah, Chandra artinya bulan ya. Nah, itu teman-teman. Jadi itu salah satu ejaan, dan kemudian pada tahun 2016 berubah menjadi namanya ejaan bahasa Indonesia, dan baru kemarin ini Agustus 2022 berubah lagi menjadi ejaan yang disempurnakan edisi kelima ya. Ejaan yang disempurnakan edisi kelima yang teman-teman sungguh dan sangat bisa melihat itu di browser teman-teman yang ada di laptop atau HP teman-teman, yaitu ejaan.kemdikbud.go.id ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada huruf abjad ya. Ya, saya kira teman-teman tidak mungkin tidak tahu dengan huruf abjad ini A sampai Z ya. Kemudian huruf vokal ya, ada huruf A, I dan E. Nah, kemudian ada huruf konsonan, gabungan huruf vokal. Nah, gabungan huruf vokal ada dua, yaitu monoftong dan diftong ya. Monoftong dan diftong. Jadi monoftong itu mengadopsi ya dari bahasa Sunda. Mungkin yang ada teman-teman orang Sunda di sini itu bahasanya atau salah satu huruf vokal yang digunakan yaitu EU ya. Ya, mungkin kalau orang Sunda mungkin lebih bisa mengeja atau membaca ini ya, erih, sedati atau sade ya. Ya. Tulisannya EU hurufnya tapi bacanya ya. Didapatkan erih gitu. Nah, kemudian ada huruf diftong ya, ai, au, ei dan oi ya. Jadi seperti itu. Monoftong itu satu suara tapi gabungan dua huruf. Kalau diftong itu dua huruf dan dua suara ya, vokal. Kemudian ada gabungan huruf konsonan, kemudian ada huruf kapital. Nah, ini yang sering kita lihat, sering kita gunakan. Biasanya kalau teman-teman menulis huruf kapital itu selalu ada di awal kalimat ya. Nah, kemudian penulisan nama termasuk nama julukan. Nah, itu ditulis dengan huruf kapital teman-teman ya. Kemudian nama kapital tidak digunakan untuk huruf pertama nama orang, yang digunakan nama jenis atau satuan ukuran ya. Nah, kemudian huruf kapital digunakan nama seperti teori, hukum, dan rumus. Nah, ini seperti ini ya. Ini ada penulisan nama. Penulisan huruf kapital untuk kata nama agama, kitab suci, dan nama Tuhan itu juga digunakan dengan huruf kapital ya. Jadi penulisannya kalau misalnya dia nama agamanya di depan atau di belakang sekalipun itu tetap huruf kapital ya. Lalu penulisan nama gelar kehormatan, kebangsaan, keturunan, keagamaan itu juga ditulis dengan huruf kapital ya. Nah, ini yang sering ingin saya sampaikan. Nah, ini yang poin nomor 9 ini teman-teman. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan ya. Nah, ini jadi penulisannya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat, nah ini saya tulis di whiteboard. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya mau mengucapkan terima kasih misalnya, nah ini contoh
katanya. Nah, misalnya saya bikin baru ya, misalnya terima kasih Bapak. Nah, jadi seperti itu ya. Saya selamat pagi Ibu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi ada ketika teman-teman sudah ingin menyapa seseorang, baik itu dosen, apa orang bos atau pejabat begitu. Nah itu teman-teman menulisnya seperti ini ya. Ya, jadi terima kasih, koma Bapak, kemudian selamat pagi Ibu begitu ya. Terima kasih, selamat pagi Ibu. Ya, kemudian nah seperti ini penulisannya. Siap, Jenderal, silakan duduk, Prof. Selamat pagi, Dokter. Terima kasih, Kiai. Semoga berbahagia, Raden. Selamat datang yang mulia. Nah, itu kalau ditulis ya, teman-teman. Tapi kalau diucapkan tuh enggak kelihatan. Ya, enggak kelihatan komanya. Namun lebih pada intonasi kalimat atau katanya. Makanya saya nanti berharap mulai dari penulisan WA atau apa misalnya teman-teman mau menulis surat ya itu dimulai dari yang seperti ini dulu ya, yang ringkas-ringkas. Jadi jangan lupa ada komanya di sini ketika menyapa seseorang begitu ya. Selanjutnya kita balik kembali ke sini. Jadi itu seperti itu. Kemudian nah ini banyak sekali huruf kapital ya, tentang huruf kapital. Nah, huruf kapital juga digunakan untuk pertama unsur nama singkatan nama pangkat ya teman-teman. Nah, misalnya SE sarjana ekonomi, MSI ya itu semua menggunakan huruf kapital. Nah kalau penulisan nama gelar, kalau teman-teman menulis nama misalnya ya misalnya kita nulis gitu ya, misalnya namanya Profesor Doktor Yai Haji Ma'ruf Amin gitu ya. MSc. Nah, jadi seperti ini penulisannya teman-teman ya. Nah, penulisannya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat, nah di sini ada profesor titik ya. Kemudian doktor titik Kiai Haji KH titik nama Ma'ruf Amin, terus ada koma di sini ya. Ada koma baru nama gelarnya M titik SC titik. Atau misalnya saya menuliskan yang lain misalnya SE MM atau misalnya Eskap gitu misalnya M. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini ya, nama orangnya, kemudian ada koma, baru nama gelarnya sarjana titik ini ya, terus spasi. Ini pada spasinya ya setelah koma. Ya, ada spasinya di sini. Nah, ada spasi, kemudian ini koma baru M titik gitu ya. Ini yang tepat penulisan nama gelar. Nama dan gelar itu ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi jangan keliru ya menuliskan nama gelar khususnya ke dosen itu ya. Nah, jadi contohnya seperti itu teman-teman ya. Nah, itu kita kembali ke sini. Oke. Itu penulisan nama gelar. Terus ada huruf miring ya. Huruf miring digunakan untuk penulisan nih teman-teman, judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar. Siniar itu apa? Podcast ya. Judul lakon dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Nah, jadi ini contohnya seperti ini, teman-teman. Ya.
Saya membaca buku, judul bukunya itu dicetak miring, nama majalah dicetak miring, koran, nama koran, nama buku ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam penulisan daftar pustaka ya, ini daftar pustaka. Kemudian media online ya, kabarbahasa.com. Misalnya acara Mataf Unisa dimuat di republika.id misalnya. Republika.id itu dicetak miring ya, misalnya. Nah, misalnya kita menulis Mataf Unisa 2022 dimuat di redaksi oh gitu sih. Nggak bisa dicetak miring. Nah, ini cetak, nggak bisa cetak miring, harus pakai Word. Ya, misalnya Mataf Unisa 22 dimuat ini cetak miring gitu teman-teman ya. Terus kalau yang lain misalnya ini film. Nah, film Habibie Ainun diangkat dari kisah nyata. Nah, ini contoh seperti ini. Ini judul film dicetak miring ya. Nah, itu contoh. Kalau jadi teman-teman silahkan nanti membuka EYD ini. Terus ini contoh-contoh lakon dalam seni pertunjukan, misalnya drama atau wayang orang. Kemudian ini siniar itu podcast, misalnya podcastnya Deddy Kobuser apa gitu, itu dicetak miring ya. Terus ini huruf miring untuk ini huruf miring yang terbaru ya, tambahannya di dalam EYD yang kelima. Kemudian huruf miring digunakan untuk menulis kata ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Ya, ini. Jadi misalnya teman-teman menulis dengan nama bahasa Latinnya, nama ilmiah dari buah manggis adalah Garcinia mangostana. Nah, pokoknya yang istilah-istilah asing itu dicetak miring ya. Kemudian huruf tebal, huruf miring masih huruf miring teman-teman. Jadi kalau nama diri, nama orang, lembaga, organisasi itu yang dalam berbahasa asing tidak ditulis dengan huruf miring. Ya, misalnya Anda mau menulis namanya Lionel Messi gitu ya, bermain di Paris Saint-Germain gitu ya, PSG ya. Nah, ini kan bahasa Inggris ya teman-teman. Ini kan bahasa asing gitulah ya kira-kira. Nah, ini enggak bisa karena tidak bisa dicetak miring karena ini adalah nama orang ya, dan ini adalah nama klub sepak bola. Jadi itu tidak bisa dicetak miring. Tapi ketika misalnya teman-teman menemukan istilah bahasa asing misalnya tadi apa? Misalnya nah, ini nama istilah asing ya, ini baru cetak miring ya. Jadi dicetak miring ya. Nah, ini dicetak miring ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau nama orang, nama klub, nama organisasi itu tidak perlu dicetak miring. Oke, kemudian huruf tebal. Nah, huruf tebal itu biasa digunakan untuk menegaskan bagian dari yang ingin ditegaskan teman-teman. Misalnya huruf DH dalam kata Ramadan ya, itu tidak terdapat dalam bahasa Indonesia misalnya. Nah, kemudian kata dalam et labora, nah, ini juga tidak dia ditebalkan. Nah, gitu.
Nah, misalnya untuk huruf tebal dalam bagian karangan seperti bab atau subbab, nah biasanya dalam penulisan karya ilmiah akan kita menemukan hal seperti ini. Misalnya penulisan bab 1 itu ditebalkan, kemudian latar belakang masalah itu ditebalkan penomorannya dan seterusnya ya. Nah, itu. Jadi ini penulisan huruf tebal. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan penulisan kata mungkin separuhnya ya, separuhnya saja. Nah, tanda titik. Nah, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan ya. Jadi semua kalimat ketika kita menulis kalimat itu diakhiri tanda titik. Jangan lupa kalau Anda menulis tangan, titiknya itu harus dipertebal ya, biar orang tahu oh ini titik toh. Nah, tak kira apa namanya hanya anu doang apa nggak sengaja ketulis gitu pulpennya ya. Nah, terus tanda titik digunakan untuk mengakhiri berupa kalimat rincian ya atau subjudul bab. Nah, ini titik di sini. Ini tidak diakhiri ya. Tanda titik tidak digunakan. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman sudah menulis misalnya latar belakang itu tidak perlu titik di belakangnya sini. Ya. Tidak perlu titik, cukup di nomornya aja. Masalah, tujuan dan segala macamnya. Nah, ini juga sama ya. Nah, kemudian patokan umum khusus. Nah, misalnya contoh di dalam tanda titik dalam tabel misalnya. Nah, ini dan seterusnya. Nah, misalnya, nah ini tidak digunakan angka terakhir nomor deret atau perincian. Nah, kalau teman-teman menggunakan perincian nomor yang panjang begini ya, 2.1.1, 2.1.2. Nah, nomor terakhir atau angka terakhir itu tidak diberi titik teman-teman, ya. Itu tidak diberi titik. Jadi jangan sampai nanti Anda nulis skripsi ini masih ada titiknya di belakang, ini salah ya. Nah, ini penulisannya seperti ini. Dan itu yang tanda titik, semua kemudian mana tadi? Oh, ini ternyata ada penulisan kata yang belum kebablasan ya. Ini kata dasar itu seperti ini ya, artinya kata yang memang ditulis secara mandiri ya, tegak sendiri, tidak ada imbuhan. Kalau kata turunan, nah itu ada imbuhannya, misalnya kata jalan tadi, kalau kita tutup ini ya, ini ada kata berjalan ya. Jadi dari kata dasarnya jalan. Mempermudah, nah dari kata mudah, menulis dari kata tulis. Ya, dijual itu dirangkai ya, bukan di spasi jual, tapi dijual itu dirangkai. Pembaca dari kata baca ya, ada kata semula dari kata mula dan seterusnya. Nah, ini. Kemudian kata yang mendapatkan bentuk terikat dan ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Nah, misalnya adibusana, kata purna, sabta, kata anti kayaknya juga di sini deh. Nah, anti ya, antar golongan, anti kekerasan. Pokoknya kata anti, antar itu dirangkai. Ya, nah ini teman-teman lihat, silakan lihat di sini. Jadi kalau menemukan kata yang di depannya ada tuna, tri, trans, wira, kemudian pra, ya, pasca, itu semua dirangkai penulisannya. Ya, kata non, nara, multi, mikro, ya itu semua dirangkai, ekstra, eka, dwi, ya itu semua dirangkai penulisannya. Ya. Kemudian kata yang dirangkai tapi diawali dengan huruf kapital dan dia harusnya bentuk terikat, maka diberi tanda hubung teman-teman. Nah, ini misalnya anti PKI, non ASEAN, non Kopri, pasca Orba. Nah, karena dia kapital sehingga diberikan tanda hubung di situ. Kemudian kata Tuhan, nama ganti Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Nah, karena Esa dan kuasa ini kata dasar sehingga kata Maha tidak dirangkai. Tapi kalau dia adalah harusnya ini harusnya dirangkai ya, sudah tidak dirangkai lagi ya. Bentuk terikat kata Maha dan kata dasar yang berhubungan mengacu pada sifat Tuhan ditulis terpisah dari huruf awal sebagai penghususan. Oh, sekarang yang terbaru dipisah semua ya teman-teman. Yang lalu itu masih dirangkai. Jadi kata Maha ya, Maha Pengampun, Maha ini, Maha Kuasa khususnya ini masih Maha Kuasa masih dirangkai biasanya. Nah, ini dipisah ya karena sudah ada kata turunannya. Nah, itu. Oke, terus gabungan kata ya, cenderamata, duta besar, kambing hitam, meja tulis. Nah, ini tidak dirangkai. Nulisan kata wali kota itu tidak dirantai, simpang 5 ya. Ditulis terpisah, ini baru ya.
Kemarin masih dirangkai, sekarang sudah dipisah ya teman-teman. Nah kemudian ini kalau teman-teman menemukan kata tanggung jawab kemudian diberi awalan dan akhiran, itu penulisannya langsung dirangkai. Kecuali misalnya pertanggung jawab atau tanggung jawaban gitu ya. Itu kemudian mana lagi? Ini bertahan, contohnya ini bertepuk tangan ya. Menganak sungai karena hanya di awal atau di akhir saja yang diberi imbuhan. Itu tidak dirangkai, tapi kalau awal dan akhir diberi imbuhan dan awalan itu dirangkai. Nah, ini teman-teman silakan bisa dilihat di sini ya, gabungan kata dan lain sebagainya. Selanjutnya saya mau ini kata depan. Nah, ini kata depan. Ini yang sering keliru nih. Mahasiswa sering keliru, bahkan sampai sudah punya anak 5 pun masih keliru kadang-kadang. Ya. Misalnya penulisan kata depan nih, teman-teman, seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kalau dia fungsinya sebagai kata depan. Misalnya di mana dia sekarang, ya, penulisan di mana itu dipisah, teman-teman. Ya, tidak dirangkai. Nah, mereka ada di mana-mana, kain itu disimpan di dalam lemari. Nah, beda dengan kata disimpan. Disimpan itu dirangkai. Ya, ke tengah gitu ya, ke kantor, ke luar kota dari rumah dan seterusnya. Ya. Terus partikel. Nah, ini ada partikel lahkah. Nah, itu dirangkai penulisannya, kemudian partikel pun ya. Nah, ini partikel pun. Nah, kalau kita cek partikel pun, saya coba cek di sini. Partikel pun saya ambilkan contoh konten. Oh ini. Ya, ini kalau teman-teman lihat, adapun yang enggan dipisah, berhentilah memisahkan sesuatu yang sudah ditakdirkan menyatu ya. Jadi misalnya ditulis serangkai ya. Ditulis serangkai apabila fungsi sebagai penghubung antar kalimat ya. Hanya 12 kata, yakni adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguhpun, dan walaupun. Contoh, aku pasti bertahan mencintaimu, kendatipun rasa sakit terus mengintai. Nah, itu contoh yang sebagai kata penghubung antar kalimat, teman-teman. Kemudian adapun yang wajib dipisah, berhentilah menyatukan sesuatu yang mesti dipisah. Misalnya berfungsi sebagai satu kata, pun harus dipisah dari kata yang mengikutinya, misalnya ya. Misalnya aku pun, apapun, batu pun, celana pun, dia pun, kau pun, siapapun, dan sebagainya. Nah, contoh kalimatnya, siapapun kamu, setajir apapun kamu, aku tidak akan jatuh hati ya. Kemudian bisa dipisah, bisa dirangkai. Sesekali kita mesti lentur dalam menghadapi kenyataan. Misalnya ada 3 pun yang dapat dirangkai dan dipisah dari kata yang diikutinya. Misalnya adapun, maupun, sekalipun. Nah, itu bisa dipisah ya penulisannya. Nah, itu contoh. Kemudian singkatan ya. Nah, ini misalnya. Ini singkatan-singkatan ya. Kemudian ada akronim. Akronim nama diri. Akronim itu seperti Unisa itu ya, akronim ya. Dari Universitas Aisyah itu menjadi akronim. U-nya kapital ya. Contoh sama seperti ini ya. Nah, itu akronim namanya. Unisa itu bukan singkatan tapi akronim ya. Nah, akronim itu adalah nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata yang atau gabungan suku kata dari deret kata yang ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, itu seperti Unisa itu. Oke, dan itu saya menjelaskan sampai di singkatan ya, karena ini materinya 2 kali pertemuan. Jadi saya minta
teman-teman saya berikan tugas kelompok ya. Kelompoknya sudah dibagi ya. Jadi tugas kelompoknya adalah teman-teman nanti membuat satu kelompok bisa isi 10 atau 12 tergantung jumlah mahasiswanya. Kalau tadi misalnya kelasnya Mas Danu itu ada 80, berarti 10 berarti ada 8 kelompok lah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi satu kelompok itu ya, itu membuat sebuah presentasi ya dari apa bahasanya, meresum ya, dari resum dari ejaan ini ya. Ya, resum dari ejaan ini ya. Jadi nanti saya bikinkan ininya. Jadi yang diresum itu mulai dari huruf gabungan huruf vokal ya. Jadi yang dimulai dari gabungan huruf vokal sampai dengan tanda apostrof ya. Jadi tugasnya itu, jadi teman-teman membuat salah satu contoh ya, contoh dari setiap definisi dari singkatan itu. Misalnya ini singkatan ya. Nah, singkatan itu kan ada 1, 2, 3, 4, 4B, 4C, 5, 6, 7. Nah, ada 7. Nah, teman-teman langsung bikin salah satu contoh saja ya. Salah satu contoh misalnya singkatan gelar sapaan. Nah, bikin aja salah satu contoh misalnya namanya orang gitu ya. Dokter siapa gitu. Nah, atau dokter MHC misalnya, dokter HC siapa, atau profesor HC atau profesor siapa misalnya. Nah, itu bikin contohnya saja satu gitu dari setiap definisi yang ada di sini gitu. Ya, ya, jadi misalnya titik koma ya, titik koma misalnya di sini ada 4 definisi. Nah, setiap definisinya teman-teman bikin contoh satu yang berbeda dari contoh yang sudah ada di dalam materi ini gitu ya. Jadi teman-teman bikin contohnya setiap kelompok. Kemudian setelah itu tulisannya jadi di dalam presentasi atau PowerPoint atau Canva begitu teman-teman bikinnya. Kemudian teman-teman ini apa, presentasinya melalui Zoom ya. Nanti diunggah di YouTube. Nah, teman-teman bikin Zoom sendiri, kemudian Zoom-nya itu direkam secara mandiri. Nah, seperti Anda lagi di kelas begitu, tidak ada tanya jawab, jadi hanya Anda presentasi gitu ya. Anda presentasi, kemudian nanti dipublikasikan di channel YouTube ya, YouTube-nya masing-masing atau YouTube kelompok misalnya, boleh ya. Nah, itu jadi nanti seperti itu ya. Nah, nanti minggu depan saya cek hasil dari presentasinya ya. Nanti kita coba lihat dari hasil ejaan itu seperti apa itu kira-kira. Nah, yang sudah teman-teman buat contohnya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi katanya presensinya ada yang salah presensi ya. Ini Aas Ayu Andari hadir ya. Mohon maaf Pak, dari kelas B ada ada beberapa anak yang dia salah pencet, harusnya kan ke present ya, tapi anak-anak teman-teman malah pencetnya itu di absen Pak. Oh ya. Oke. Ini Aas ada ya. Ini saya lihat di Zoom-nya. Ya, Aas ada, Pak. ada. Ini harusnya di sini ya. Ya. Nah. Oke, kemudian coba saya cek lagi ini siapa ini? Ini Fatur Apriansyah ada? Ada Pak, ada Pak. Oke, oke. Fatur, kemudian Pak, mohon Oke. tanya Pak. Oke, Cara ngabsennya gimana Pak? Saya nggak tahu. Bahasa Inggris. Zaki. Ya, nanti ya saya jawab. Oke, Hema ada Hema? Hadir, Pak. Hadir, oke. Hadir, Pak. Oke, siap. Terus selanjutnya
Saya cek dulu yang keliru-keliru. Aulia Rahman ada? Hadir, Pak. Oke. Terus Mesir Suryadi. Hadir, Pak. Oke, hadir. Terus Prana Ningrum Putri Utami. Hadir, Pak, hadir. Oke. Terus Puput Ayu Lestari. Puput Ayu. Oh, ada. Di Zoom ada. Kemudian Ratisa ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke, terus ini Siti Nasyuah. Hadir, Pak. Siti Nasyuah. Ini Tasya. Tasya ada? Hadir, Pak. Oke, terus Tri Endah. Hadir, Pak. Oke. Ini Yofi Ambar Utama. Hadir, Pak. Oke, saya save dulu. Udah. Sambil saya share. Tadi siapa yang tanya tadi ya? Saya, Pak. Mas Zaki ya? Mas siapa ini? Zaki? Iya, Pak. Cek, Mas. Mas Zaki. Sudah bisa masuk ke ininya, lensanya? Iya, Pak. Ya, ini terlihat gambar saya, share screen saya terlihat. Iya, Pak. Nah, ini Anda login dengan NIM. Kemudian langkah kedua adalah kalau pakai HP, Anda tinggal cari ini ya. Lalu pilih My Courses, terus BI Fikes Pak Zar Albana ya. Atau yang terbaru kalau nggak salah masih BI Fikes ya kalau nggak salah. Ada pokoknya bahasa Indonesia gitu, bahasa Indo atau BI gitu ya. Kemudian Iya, Pak. kalau sudah pilih itu tadi pakai laptop langsung pilih My Courses baru Fikes. Langkah ketiga kamu cari pertemuan kedua. Ini kan pertemuan satu nih, kamu cari pertemuan kedua tuh. Iya, Pak. Udah ketemu pertemuan kedua, ya kan? Nah, nanti kalau udah masuk, kamu cari kehadiran pertemuan pertama yang gambarnya warna merah ini. Ya. Kehadiran pertemuan pertama, mungkin teman-teman yang belum presensi bisa melihat juga. Nah, kemudian nanti kalau sudah masuk ke presensi, ajukan kehadiran. Ya, pilih ajukan kehadiran. Ya. Nah, kemudian pilih salah satu, hadir, sakit, izin atau tidak hadir ya, present, terus ada alpha atau absen atau ya itu pilih yang present atau hadir ya. Ya, nanti muncul regular classification, nama dan name ya. Kemudian pilih hadir atau present ya. Kemudian simpan perubahan. Ya, setelah itu disimpan baru nanti akan muncul di sini statusnya hadir gitu ya. Ya, muncul statusnya hadir. Nah, kemudian teman-teman bisa kembali ke langkah yang kedua ya. Artinya langkah kedua itu teman-teman memilih ini lagi kemudian cari kembali ke bahasa Indonesia. Oke, itu selanjutnya. Nah, itu ya, nanti itu saya buka sampai pukul 23. Jadi jangan sampai tidak ada yang presensi dan tugasnya tadi udah saya sampaikan. Teman-teman bikin kelompok ya. Nanti satu kelompok bisa 10 sampai 12 orang ya, tergantung jumlah mahasiswanya. Itu kemudian nanti mereview atau meresum dari ejaan ini, ejaan.kemendikbud.go.id ya. Ejaan kemendikbud.go.id. Ini teman-teman saya kirim ke
Zoom chat ya. Nah, itu tinggal dibuka, nanti teman-teman diskusikan mulai dari gabungan huruf vokal, misalnya monoftong itu contohnya apa selain ini contoh kalimat. Jadi bikin contoh kalimatnya ya. Nah, itu seperti itu. Oke, saya kira itu kemarin kita sudah presensi kelas A ya. Sekarang presensi kelas B ya. Pak, Assalamualaikum, Pak. Salah Mas Iqbal gimana? Kok nama saya merah, Pak, tadi, Pak, di absen itu, Pak? Absen yang lensa. Ya, Pak. Namanya kenapa? Warnanya merah, Pak, beda kayaknya. Iya, kamu belum presensi kalau merah. Cara bensinnya di mana, Pak? Ini temanmu ada yang ketawa enggak kalau masih tanya cara presensi itu? Nah, itu Mbak Yeni aja ketawa itu. Kamu diketawa itu Iqbal. Parah Makanya sih, parah. Jangan ketawain cuy, kasihan. Iqbal kameranya dinyalakan. Jangan-jangan kamu lagi di kamar mandi kamu itu. Mas, nggak apa-apa, Pak. Iqbal kameranya coba dinyalakan dulu. Bentar, Pak. Kamu belum pakai baju jangan-jangan. Nggak apa-apa, Pak. Oh, bajunya aja kuning kok. Yang lain bajunya hijau. Mana Iqbal ini? Maaf, Pak. Nah, udah tahu cara presensinya? Tidur. Baru bangun tidur ini gimana ini umat Islam ini? Mana mau jadi pemimpin bangsa ini? Ini kalau udah jadi syarat presiden BEM ini udah kalah ini. Udah kalah di tempat ini. Nah, ini saya kirim mana tadi chatnya ini. Nah, chat di chat toh. Nah, ini chat kemudian saya kirimkan dari komputer. Mana ini download Unisa. Saya kirim ke Zoom itu di chatnya. Silakan Anda lihat sendiri caranya gimana cara presensi. Itu saya buka sampai jam pukul 11 malam ya. Oke, sambil saya mau presensi yang kelas B, ini giliran kelas B ya. Kemarin kelas A sudah karena waktunya tidak cukup. Sekarang kelas B, tapi saya sebelum presensi kelas B, saya mau jadi saya tutup dulu kuliahnya. Nanti kelas A dan kelas C boleh keluar. Nanti kelas B tetap di kelas ya. Kelas B, hanya kelas B Iya, yang tetap di room Zoom ya. Oke. Saya tutup perkuliahan ini. Terima kasih. Nona kulami wa turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.